ya. Saya nggak bisa kerja sendiri tanpa mereka. Dan kita juga saya juga bersyukur bisa belajar kemarin sama Coach Luis gimana merespek dengan pemain, dengan Coach Sintayong bagaimana mendidik disiplin. Jadi hal itu yang saya kemas, kita cocok buat di timnas U16 karena kan kadang-kadang suatu metode, suatu ilmu nggak pas di 16 gitu kan. Tapi ini pas semuanya dan kita ini alhamdulillah ya bisa berjalan dengan baik dan pemain itu udah kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai beberapa kabar terbaru mengenai pemain keturunan. Ya memang PSSI ini sudah memanggil 34 pemain keturunan ya, dan ada 6 pemain abroad atau pemain diaspora yang itu memang menjadi bagian timnas seperti William Suetela, kemudian ada beberapa pemain lain seperti Welber Halim Jardim dan juga Mahesa Ekayanto dan juga beberapa pemain-pemain lain seperti Madrid Augusta. Nah, itu menjadi angin segar dan juga menjadi kabar gembira bagi kita semua ya. Namun di sini saya melihat ya banyak sekali juga yang komen di kolom komentar saya, "Bang, di mana sebenarnya Han Milkhovking? Kemudian kemarin Abdurrahman Ihwan ini sudah tiba di Jakarta, tapi kok kenapa sekarang tidak main atau tidak dipanggil oleh timnas?" Nah, kemudian ada beberapa pemain lainnya yang memang memiliki grade A tetapi tidak dipanggil oleh timnas Indonesia. Nah, menurut saya di sini saya akan membahas tuntas ya, membahas lengkap di sini karena memang ini akan menjadi mungkin ya, ini akan menjadi referensi bagi kita semua agar nantinya kita tidak bertanya-tanya lagi sebenarnya kemana beberapa pemain itu. Nah, di sini saya langsung saja teman-teman ya. Ya, di sini langsung saya bahas tuntas. Yang pertama tentu saya ingin membahas mengenai sosok Han Wilhovking. Nah, Han Wilhovking ini ya tentu kita sudah tahu ya mengapa dirinya tidak dipanggil oleh PSSI ya, karena kita tahu kalau dia sudah levelnya sudah membela Tottenham Hotspur, kemudian dirinya juga memiliki beberapa pilihan untuk membela negara, salah satunya Inggris, kemudian China, tentu Indonesia tentu akan sulit sekali. Dan untuk Han Wilhovking ini menurut saya untuk saat ini ya, karena dirinya juga dipanggil oleh timnas Inggris, kemungkinan dirinya untuk membela timnas Indonesia itu sangat sedikit dan sangat sulit sekali. Namun di akhir ya, di akhir nanti saya akan membahas satu pemain, dan ini adalah pemain Akademi Barcelona, dan dirinya ini kenapa tidak dipanggil. Nah, ini menurut saya di pembahasan terakhir nanti akan seru. Kemudian yang selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai sosok yang memang saat ini belum juga dipanggil, yakni Abdurrahman Ihwan. Nah, banyak sekali teman-teman yang mungkin bertanya kepada saya, kemarin sudah datang kok dia tidak dipanggil, ada masalah apa? Nah, seperti ini teman-teman, saya juga melihat informasi dari orang dalam ya, dari PSSI. Ini pun dia mengatakan bahwa sebenarnya memang benar Abdurrahman Ihwan ini tidak dipanggil oleh timnas Indonesia karena usianya teman-teman. Oh, ternyata faktornya adalah usia dari Abdurrahman Ihwan ini sudah melebihi dari ambang 17. Nah, artinya memang kita dilaksanakan di bulan ya, di bulan November Desember, dan usia dari Abdurrahman Ihwan ini lebih 4 bulan. Nah, artinya memang kita harus bisa memaklumi jika Abdurrahman Ihwan ini tidak bisa dipanggil oleh PSSI. Nah, sekarang pun sudah terjawab teman-teman ya, artinya yang mungkin bertanya-tanya, oh Abdurrahman Ihwan ini akan menjadi the next yang sebelum-sebelumnya ya, yang sudah kita tahu ya, ada pemain dari Indonesia yang membela timnas Qatar ya, itu tidak perlu saya sebutkan. Ya, itulah teman-teman, ini frame itu kita hilangkan karena Abdurrahman Ihwan itu terbukti memenuhi panggilan dari timnas Indonesia, namun karena faktor umur dirinya tidak bisa membela timnas Indonesia U17 ya, itu kita maklumi dan wajar. Oke, kemudian yang selanjutnya teman-teman, ini mungkin ada pemain asing. Menurut saya ini pemain yang memang bagus ya. Sebenarnya dirinya kalau dibilang pemain asing juga salah sih sebenarnya, karena dirinya memiliki darah keturunan Indonesia itu dari sang ibu, dan dirinya pun saat ini memang menjadi bagian penting ya dari klubnya. Dirinya sebenarnya kelahiran 2007 juga teman-teman, dirinya ingin sekali untuk membela Indonesia, namun karena dirinya ya memiliki dua kewarganegaraan yakni Finlandia dan juga Indonesia, sepertinya dirinya ingin membela Finlandia. Pemain ini memang masih asing yakni Viego Kompainen. Nah, Viego Kompainen ini memang menjadi bagian sebenarnya teman-teman ya, yang sudah dicatat oleh diaspora. Namun ya karena dirinya memilih timnas Finlandia ya, kita tidak ada hak lagi ya untuk bisa memanggil ya
mungkin jika memang nanti ya, mungkin jika nanti untuk event-event selanjutnya dia berubah pikiran untuk membela Indonesia, tentu ya kita tunggu. Namun ya kita tahu ya, Finlandia dengan Indonesia itu jaraknya, kemudian bagaimana peringkat FIFA dan juga kompetisi, tentu ya wajar saja jika dirinya memilih Finlandia, karena memang dari keluarga sang ayah dirinya memang dari Finlandia, yakni Veikko Kompainen. Ketiga pemain ini teman-teman, ketiga pemain ini sangat bagus sekali. Hanwil Hofking, kemudian Abdurrahman Iwan, kemudian Veikko Kompainen ini, itu ketiganya sangat bagus, dan semuanya dengan alasan mereka ya itu sudah terpecahkan. Artinya dapat di garis benang merahnya ya, dapat kita petik benang merahnya bahwa wajar saja tiga pemain itu tidak membela timnas Indonesia, karena memang sudah memiliki tim atau negara yang memang menjanjikan dalam hal ini adalah prospek untuk sepak bola internasional. Nah, itulah teman-teman. Namun untuk pengecualian ya, kecuali untuk Abdurrahman Iwan, itu dia faktor umur. Nah, kemudian di sini saya ingin membahas satu pemain yang sudah saya jelaskan tadi. Sebenarnya kita masih memiliki pemain yang saat ini menjadi bagian dari Akademi Barcelona dan dirinya masuk dalam skuad tim U15 Barcelona. Nah, tetapi di 34 pemain yang sudah disodorkan oleh PSSI atau sudah diumumkan ya, dipublikasikan, itu tidak ada pemain ini. Ya, dia adalah sosok Altaf Khan. 5 tahun dia di Amerika. Kemudian dia sekolah sepak bola di Amerika. Nah, memang Altaf Khan ini banyak sekali ya yang banyak bertanya kepada saya, sebenarnya apakah pemain ini bisa membela timnas Indonesia? Tentu jawabannya bisa teman-teman, karena keluarga dari ayah dan ibunya ini asli Indonesia, tetapi dia itu besarnya pun di Indonesia karena ayahnya dan ibunya itu pulang pergi seperti itulah, karena ayah dan ibunya ini mendapatkan beasiswa di Amerika. Kemudian di 2014 silam ya, untuk Altaf Khan ini juga tinggal di Indonesia. Dia bergabung bersama salah satu SSB ya, yang memang itu mencetak pemain-pemain top seperti Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, yakni SSB Ragunan. Nah, ini memang sudah tidak asing lagi SSB ini, dan dia sudah bergabung di SSB tersebut selama kurang lebih 3 tahun. Nah, kemudian dia pulang lagi atau kembali lagi ke Amerika untuk melanjutkan sepak bolanya. Dan di suatu sisi dirinya ya teman-teman ya, di satu sisi dirinya memang mendapatkan undangan dari Barcelona untuk mengikuti seleksi untuk bergabung di Akademi U15 Barcelona, dan dirinya pun mendapatkan ya lolos seleksi tryout, kemudian lolos seleksi tes fisik dan juga lain sebagainya. Kemudian dari 153 pemain yang dipilih, akhirnya dikerucutkan menjadi 11 pemain, dan akhirnya salah satunya adalah Altaf Khan ini. Artinya pemain ini tidak sembarangan, dan yang menjadi pertanyaan saat ini, dan mungkin pertanyaan kita, sebenarnya kemana pemain ini akan berlabuh? Karena dari segi kedua orang tuanya itu memiliki darah Indonesia, jelas memiliki paspor Indonesia. Namun sosok Altaf Khan ini sampai saat ini belum menjadi bagian dari timnas U17, apalagi usianya juga masih 2007. Nah, ini mungkin yang masih menjadi pertanyaan ya. Mungkin ya jika teman-teman memiliki informasi terbaru, alasan mungkin PSSI tidak memanggil, ya silahkan kalian tulis di kolom komentar. Namun jika belum ada ya dari teman-teman atau dari media yang mengabarkan kabar terbaru dari Altaf Khan, menurut saya ini masih menjadi misteri. Mengapa sosok pemain yang menjadi Akademi Barcelona bergabung bersama FC Barcelona U15 belum dipanggil oleh timnas Indonesia? Ya, inilah tugas dari kita semua ya, untuk mengawal pemain-pemain keturunan yang memiliki grade A untuk bergabung bersama timnas Indonesia. Nah, menurut saya ini menjadi pembahasan yang sangat seru, pembahasan yang menarik, agar nantinya kita bisa memberikan referensi kepada PSSI, kita bisa memberikan acuan kepada PSSI agar pemain-pemain yang memang memiliki usia muda, kemudian dirinya bisa memiliki jam terbang, kemudian bergabung bersama timnas Indonesia. Nah, ini menurut saya teman-teman harus segera dipercepat oleh PSSI, agar nantinya dengan persiapan yang mepet ini, dengan persiapan yang menurut saya 5 bulan ini harus dikejar, kemudian dipercepat untuk membuat sebuah kerangka tim, ini menurut saya juga harus dipersiapkan secara matang dan tidak main-main. Nah, bagaimana teman-teman dengan 3 pemain yang memang tidak bisa membela Indonesia, ditambah 1 pemain yang masih misteri, mengapa tidak dipanggil? Apakah kalian yakin nantinya Indonesia dengan skuad yang ada
Ditambah lagi kita akan melihat bagaimana racikan-racikan dari Coach Bima Sakti. Apakah kalian yakin nanti Indonesia mampu bersaing di Piala Dunia U17? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.